Salam, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Tapi sebelumnya, mari kita membuka dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami ucap syukur dan kami. Terima kasih Bapak atas penyertaan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Hingga pada malam hari ini Bapak, bersama teman-teman kelompok 3 kami bisa melakukan diskusi bersama. Kami mengenal setiap bersama tangan Tuhan sehingga datang bersama-sama dengan kami di tempat diskusi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekarang kami melanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Masalena Zia sebagai moderator dan teman saya Wilson, Taura, Maria Valo, Melta Zenrate, Yonatan, Marintan, Valen Agraini, Henry sebagai pemateri, dan Denis Asira yang menjelaskan kesimpulan. Kami di sini membahas metode koma yang terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 14 dengan judul ajakan untuk membangun kembali bait suci. Dan mungkin kita bertanya-tanya apa sih yang terjadi dalam kisah tokoh ini sehingga nanti kita membuat ingin lebih tahu dan tentunya kita mendapatkan makna sehingga pada akhirnya kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Wilson untuk menjelaskan bagian dari materi kisah tokoh ini. Kepada teman kami berikan kesempatan. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Lena. Di sini saya ingin menjelaskan metode koma, di mana saya ingin membahas dimulai dari huruf K yaitu konteks. Konteks dalam kitab Hagai yang ingin kita bahas ini itu mempunyai tujuan, di mana Nabi Hagai sendiri yang menulis kitab Hagai ini menuliskan apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada Hagai sendiri, yaitu Tuhan ingin bangsa Yehuda pada saat itu membangun bait suci atau rumah Tuhan, di mana keadaan waktu itu bait suci pada zaman itu masih menjadi puing-puing atau reruntuhan, sedangkan bangsa Yehuda masih mengurus rumah mereka masing-masing saja, tidak mengurus rumah Tuhan. Jadi di sini tujuannya itu Tuhan ingin mengajak bangsa Yehuda membangun kembali bait suci, karena dengan membangun bait suci Tuhan di situ akan menyatakan kemuliaannya di tempat itu. Lalu konteks selanjutnya itu ada namanya konteks sebelum, di mana bangsa Yehuda ini waktu itu pas ketika Tuhan mengajak bangsa Yehuda untuk membangun, mereka lebih mementingkan rumah mereka sendiri dibandingkan rumah Tuhan yang sudah runtuh. Selanjutnya saya serahkan penjelasan selanjutnya kepada Farah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konteks sesudah. Pada saat itu Tuhan marah karena bangsa Yehuda lebih mementingkan rumahnya sendiri daripada rumah Tuhan atau bait suci tersebut. Dan ketika Tuhan marah, bangsa Yehuda tersebut takut dan mereka mendengar suara Tuhan dan langsung melakukan pekerjaan untuk membangun rumah Tuhan. Jadi di sini terlihat jelas bahwa Tuhan itu mempunyai sifat cemburu akan umatnya, sehingga Tuhan ingin atau berharap agar umatnya itu lebih memprioritaskan untuk bait suci dan untuk kemuliaan Tuhan. Akan selanjutnya ke observasi. Baik teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke bagian observasi. Dalam perikop ini menceritakan tentang Hagai yang menyampaikan firman Tuhan tentang ajakan kepada orang Yehuda. Orang Yehuda adalah salah satu dari kedua belah suku Israel. Mereka bekerja untuk membangun kembali rumah Allah. Mengapa Tuhan memerintahkan untuk membangun kembali rumah Allah? Apa yang terjadi dengan rumah Allah sebelumnya sehingga harus dibangun kembali? Jadi setelah kerajaan Babel runtuh dan dikuasai oleh bangsa Persia, orang Israel diizinkan untuk pulang ke Yerusalem. Yang
saat itu sudah berupa reruntuhannya yang sebelumnya telah dihancurkan oleh bangsa Babel, sehingga tujuan Tuhan untuk dijadikan tempat beribadah bagi semua orang yang ingin beribadah kepadanya, sehingga bagi orang-orang yang punya kerinduan untuk beribadah, tempat ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik, di mana rumah Tuhan yang sebelumnya sudah hancur menjadi reruntuhan dan puing-puing. Lalu, jika selama ini bangsa Israel tidak tinggal di Yerusalem, maka di manakah mereka ditinggal? Nah, saat itu bangsa Israel berada di Babel, atau yang kita kenal dengan pembuangan di Babel. Jadi, mereka itu ada di Babel sementara waktu yang dijadikan sebagai tempat untuk tinggal sementara. Bangsa Israel kembali ke Yerusalem dipimpin oleh Yosua bin Yozadak dan Zerubabel bin Sealtiel. Siapakah mereka berdua? Mereka inilah yang menjadi seorang imam besar dan bupati Yehuda. Setelah mereka sampai ke Yerusalem, semua orang Israel itu sibuk membangun kembali rumah-rumah mereka. Namun mereka membiarkan kebait Allah tetap dalam reruntuhan. Hal ini karena mereka merasa belum saatnya untuk membangun rumah Tuhan. Mereka pikir rumah mereka belum selesai, jadi mereka lebih mementingkan kepentingan rumah mereka daripada rumah Tuhan. Lalu melalui Nabi Hagai, Tuhan menyampaikan firman-Nya di ayat 4, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi runtuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari ayat ini muncullah pertanyaan lagi. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat untuk membangun kembali rumah Tuhan dan apa yang menjadi prioritas utama? Membangun rumah Allah terlebih dahulu atau membangun rumah kita terlebih dahulu? Rumah Allah dan Allah sendiri sudah seharusnya menjadi prioritas utama, dan waktu yang tepat untuk membangun rumah Allah adalah saat segala sesuatu akan dimulai. Seperti dalam kehidupan kita, saat hendak memulai sesuatu, sebaiknya kita mendahulukan Tuhan terlebih dahulu, karena tanpa penyertaannya, maka semua jerih payah dan usaha-usaha kita akan sia-sia. Hal yang sama juga terjadi dengan orang Israel. Mereka mengabaikan rumah Tuhan dan fokus membangun rumah mereka sendiri. Dan mengabaikan rumah Tuhan itu sama saja dengan melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh nenek moyang mereka. Hal itu menyebabkan kekeringan di tanah mereka, sehingga perkebunan mereka tidak berhasil dan kelaparan pun melanda bangsa Israel. Lalu, bagaimanakah Tuhan menggerakkan hati dan semangat bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Allah? Yaitu dengan perantaran Nabi Hagai, yang pada saat itu menyuarakan firman Tuhan dan berhasil menggerakkan hati semua bangsa Israel untuk membangun kembali rumah Allah. Jadi, jika jika ada pertanyaan, siapa saja yang membangun kembali rumah Allah, maka jawabannya adalah seluruh bangsa Israel tanpa terkecuali. Bahkan Yosua yang merupakan imam besar dan Zerubabel yang merupakan seorang bupati saja ikut dalam pembangunan kembali rumah Allah. Makna dari kisah perikop ini adalah Tuhan ingin menunjukkan otoritasnya dengan perantara Nabi Hagai. Maksudnya, karena saat itu bangsa Israel dan Yehuda terlalu mementingkan pekerjaan dan aktivitas duniawi mereka. Di dalam kehidupan sehari-hari kita, seringkali kita bertindak seperti apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Kita seringkali mementingkan kehidupan duniawi kita dan pekerjaan kita. Sehingga Tuhan pun menjadi terlupakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mementingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lebih memilih untuk melakukan apa yang menurut kita bahagia, seperti melakukan aktivitas-aktivitas dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal itu menyebabkan Tuhan tidak menjadi bagian terpenting lagi di dalam kehidupan kita. Dengan perikop ini, kita menjadi tahu bahwa Tuhan tidak menyukai hal itu. Sehingga Tuhan mendatangkan teguran kepada bangsa Yehuda. Dengan demikian juga, Tuhan bisa saja mendatangkan teguran kepada mereka. Oke, jadi saya akan melanjutkan makna dari teman saya Arin. Di sini bisa kita lihat bahwa bagaimana kasih Tuhan itu sangat begitu besar bagi kehidupan kita. Sekalipun kita seringkali melupakan Tuhan, Dia selalu ingin mencoba untuk menjangkau dan ingin selalu kita berada di dalam naungannya. Dengan peringatan atau teguran-teguran yang Dia berikan, Dia ingin kita kembali mengingat dan juga menerapkan
keimanan kita kepadanya agar setiap yang kita lakukan itu bisa menjadi berkat. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi. Dalam aplikasi Kitab Hagai sendiri memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekacauan dalam ekonomi, politik, dan moral dapat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Dalam suasana sulit, banyak orang cenderung lebih fokus menyelesaikan masalah dunia daripada mereka memperdalam hubungan dengan Tuhan atau relasinya dengan Tuhan. Pesan dari Kitab Hagai sendiri, bagaimana kita mengingat bahwa meskipun dunia penuh tantangan, prioritas sejatinya kita harusnya adalah membangun hubungan relasi yang kokoh dengan Tuhan. Dengan memahami nilai rohania, kita dapat menemukan ketenangan dan arah yang sejati dalam menghadapi kekacauan dunia ini. Selanjutnya untuk aplikasi sendiri akan dilanjutkan oleh teman saya, Valen. Oke, baik. Terima kasih, Henry. Selanjutnya, saya akan melanjutkan. Jadi, di dalam kitab Hagai ini mengajarkan kita sebagai umat manusia itu berpikir dengan benar. Nah, berpikir dengan benar itu seperti apa? Jadi, Tuhan itu menginginkan kita sebagai umat manusia itu lebih mementingkan relasi kita dengan Tuhan, bukannya mementingkan masalah duniawi kita. Karena gimana ya, kita hidup di dunia itu nggak lama, mungkin paling lama 80 tahun, 70 tahun. Sedangkan dengan Tuhan itu kita hidup selama-lamanya. Jadi lebih baik kita tuh pentingkan relasi kita dulu dengan Tuhan. Karena juga sejatinya ketika kita mencari kerajaan Allah, itu ada dikatakan di Alkitab, ketika kita mencari kerajaan Allah, semuanya akan dilimpahkan kepada kita. Nah, ketika kita melakukan usaha untuk menyelesaikan masalah kita di dunia tanpa melibatkan Allah, itu bisa saja hasil yang kita peroleh juga nggak seberapa, kan? Dan ketika kita mementingkan dunia, pada akhirnya kita juga bakalan mati. Jadi ketika kita ada masalah di dunia, waktu kita mengalami pergumulan di dunia, kita itu lebih baik libatkan Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan juga yang akan selalu menyertai kita. Tuhan yang akan memberikan kita kelimpahan akan segala hal yang kita perlukan. Begitu. Saya kembalikan kepada saya yang Baik, selanjutnya kesimpulan dari perikop yang kami dapat kali ini yaitu yang terambil dari Hagai 1 ayat 1-14 mengenai ajakan untuk membangun kembali bait Allah. Di sini kita dapat menyimpulkan bagaimana kita sebagai umat Kristen untuk senantiasa selalu mementingkan pekerjaan Allah dibandingkan kita mencari kepuasan untuk diri sendiri. Sebab Allah adalah Tuhan yang cemburu. Kemudian dalam ayat tersebut Tuhan memperingatkan kepada bangsa Yahudi karena mereka tidak mendahulukan Allah, jadi sehingga Allah memberikan teguran dan Allah menarik berkat-Nya dari umat Yahudi karena kehidupan mereka. Kemudian baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Semoga apa yang kita dengar dari kisah Tuku ini kita dapat bisa jadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kami mengakhirinya, alangkah baiknya kita menutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami. Bertolong Tuhan sehingga kami dapat bisa mengakhiri diskusi kami ini dengan penuh sukacita. Untuk aktivitas selanjutnya Tuhan kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Amin.